Halo semuanya, gue Dayat dan ini adalah Realme 9 Pro. HP yang menurut gue fokus ke performa. Chipset yang dipakai itu Snapdragon 695 5G, walaupun seri 6 bukan berarti dia lemah dari seri 7. Contohnya Versus 732G deh. Ulasan dari Nano Review, Snapdragon 695 ini lebih unggul. Kenapa? Karena ini chipset keluaran terbaru, Qualcomm Kryo 660, clock speednya up to 2,2 GHz, 6 nanometer manufaktur, dan pastinya udah support 5G. Untuk benchmarknya mulai dari Antutu dapat 400 ribuan, Geekbench 5 690 untuk single core, dan 1964 multicore. Dan 3D Mark Wildlife overall skornya di 1213. Sedangkan pemakaian real life untuk gaming kemarin udah gue buat video gaming testnya, dan secara kasaran aja untuk grafisnya itu Mobile Legends bisa grafis ultra dan support high frame rate, bisa 60 fps tapi sempat drop ke 40-an fps. Lalu Genshin Impact grafis medium rata-rata di 30-an fps, even di set ke lowest fps-nya gak terlalu naik. Jadi sweet spotnya ada di grafis medium biar tetap dapetin grafis yang lumayan daripada set ke lowest. Lumayan stabil meski nge-freeze beberapa detik, maklum lah sering banget kejadi di game ini walaupun flagship sekalipun. Dan untuk suhunya Genshin Impact ini nyentuh di 40-an derajat, ya suhu normal standar gaming lah. Nah, kalau PUBG New State, HP ini tuh bisa 60 fps dengan grafis light atau mentok kiri, dan sempat drop fps juga ke 40-an. Tapi sayangnya untuk game PUBG Mobile, HP ini tuh belum di-unlock ke grafis ekstrim yang seharusnya chipset ini udah support. Ya tinggal nunggu di-unlock oleh developernya aja. Kalau mau maksain 60 fps bisa sih diakalin pakai GFX Tool. Nah, yang bikin gue suka ada game space yang mirip-mirip kayak ColorOS di HP Oppo. Fiturnya banyak, bakal berguna banget kalau lagi gaming. Tinggal slide di pojok kiri atas, dan di sini itu ada banyak mulai dari suhu, ngatur brightness, split screen WhatsApp, jadi kalau mau balas chat pacar itu nggak perlu keluar dari game. Terus ada Messenger, Discord, performance mode, game focus mode biar gak keganggu sama notif, dan di sini itu bisa kita filter juga notif mana aja yang mau diblok. Dan masih banyak lagi, tapi favorit gue ada di sistem status buat monitor FPS dan penggunaan dari CPU dan GPU-nya. Realme 9 series ini dia udah pakai software yang terbaru, Realme UI 3.0 dan Android 12. Ada RAM expansions sampai 5 GB, tapi di penggunaan gue sih nggak tahu ya, kayak nggak terlalu berasa gitu. Recent apps tuh masih ada yang reload lagi. Bahkan cuma ada 4 aplikasi yang gue buka, yaitu termasuk game sih, dan ya game berat gitu ya. Tapi pas gue switch ke game yang pertama yang udah gue buka, itu dia masih ada yang reload lagi. Makanya gue kayak belum nge gitu sama fitur RAM expansion ini, apakah dia nambahin performa atau ya yang lainnya. Kalau kalian tahu boleh deh coba bantu gue untuk cari tahu fungsi sebenarnya RAM expansions itu apa, atau cuma gimmick. But untuk customisasi ini udah fleksibel banget, icon dan warna dari UI-nya itu bisa kita atur sesuka hati. Bisa auto picking atau sinkron juga sama warna wallpaper. Jadi ya kita nggak perlu repot lagi buat nyamain sama warna wallpaper gitu. Di bagian layar juga jadi alasan kenapa HP ini tuh lebih ke performa, karena dia ngutamain refresh rate dibanding panel. 6,6 inch 120Hz refresh rate IPS panel. Entah kenapa di bagian layarnya tuh kayak nggak ada peningkatan dari seri sebelumnya, kayak dibalik-balik aja. Kalau panelnya AMOLED pasti refresh rate-nya 60Hz. Kalau refresh rate-nya 120Hz pasti panelnya IPS. Bisa nggak sih kira-kira Realme seri angka ini tuh bawa layar dengan panel AMOLED 90Hz atau bahkan 120Hz, kayak saingan beratnya. Oh ya, soal refresh rate ini adaptif, jadi kalau mau baterai lebih awet lagi set ke auto select aja, karena dia bisa nyesuaiin sesuai yang lagi kita buka. Contohnya kalau lagi static itu 30Hz, streaming film 48Hz, dan up to 120Hz kalau lagi scrolling feeds atau information stream kayak UI, settings, dan sejenisnya. Kalaupun mau di set ke 120Hz terus juga nggak masalah, karena baterainya tuh ya badak secara awet ya, 5000 mAh. Benchmark battery test dari PCmark ini tahan sampai 10 jam. Dan kalau real life di penggunaan gue ya, dengan penggunaan normal itu bisa tahan sampai 2 harian. Sedangkan untuk
Speed chargingnya juga sedikit meningkat dari seri sebelumnya, 33 watt. Ngecas dari 2% ke 50% itu 20 menit, dan 2% ke 100% butuh waktu 1 jam 10 menit. Cepet kan? Oh ya, kita belum ngomongin soal desainnya nih yang glowing parah. Yoi. Yang baru di Realme 9 Pro series khusus warna sunrise blue ini ya, kalau kena cahaya matahari atau sinar UV itu warnanya bisa berubah jadi kemerahan. Yoi. Lagi rame nih HP-HP yang bisa berubah warna. Tapi tenang, warnanya ini bisa kembali normal kok kalau nggak kena sinar UV lagi. Dengan ukuran yang lebih gede 4 mm, lebih tebal 0,5 mm, dan lebih berat 18 gram dari seri sebelumnya. Ya nggak terlalu berasa sih. Yang kerasa beda banget tuh ada di volume button yang sekarang tuh ada di sebelah kiri. Ini enak sih, posisinya tuh dia rada ke bawah dikit, jadi ya gampang dicapai oleh jari gitu. Terus untuk SIM slotnya dia juga sekarang tuh hybrid, 2 SIM atau 1 micro SD 1 SIM. Beda dari yang kemarin-kemarin itu yang selalu ngasih triple slot. Masuk ke bagian kamera, ada triple kamera dengan layout yang keren banget. 64 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Lagi-lagi makro. 2 megapiksel. Template HP mid-range lah ya biar kelihatan kameranya banyak. Fungsi ya berfungsi, tapi 2 megapikselnya itu loh. Ya udahlah ya. Kita lihat UI dari kameranya. Di sini ada mode street nih, alias mode manual. Ada toggle manual fokus, toggle format, jadi dia bisa pakai format RAW, nice. Terus indikator focal length, ultrawide 16 mm, lensa utama itu 24 mm, dan 2x itu 50 mm. Ada preset juga kalau hobi foto di malam hari, long exposure sampai 12 detik, mantap sih, dan hasilnya juga bagus. Nah kalau dilihat dari UI sini, Realme beneran niat sih bawa versi yang 9 Pro Plus-nya ke camera phone. Karena ada detail-detail yang mungkin nggak banyak orang tahu, yaitu roll of thirds atau grid dari diagonal lines dan golden spiral. Yang doyan fotografi atau videografi pasti tahulah sama ini. Dan di Realme 9 Pro ini kena percikan juga fitur-fitur UI kayak gini, termasuk movie, mode manual untuk videonya, jadi kita bisa ngatur ISO, shutter, WB, dan fokusnya juga dengan rasio ala Cinema 21:9. Tapi sayang untuk videonya cuma support 1080 30 fps aja. Kalau mau 60 fps turunin ke 720, dan hasilnya juga nggak stabil. Seki, wajib pakai Ultra Steady kalau mau hasilnya stabil. Kualitas gambar kalau di siang hari sih lumayan bagus ya, fokusnya cepat. Tapi kalau low light, wah ini parah sih. Noise-nya banyak banget dan minim dari detail. Beda sama hasil fotonya yang malah tajam. Dynamic range-nya itu wow. Bisa dilihat nih dari viewfinder pas gue mau jepret ya habis soul zoom. Bagian langit itu overexposed. Semuanya putih, nggak ada detail yang ketangkap. Tapi berkat nyalain SDR, hasil fotonya jadi balance. Bagian terang dikurangin highlightnya, dan shadow, kontras, vibrant, sharpen dinaikin biar hasil fotonya jadi matang. Tapi ya seperti biasa, processing ala Realme yang gak gue suka. Itu bikin skin tone jadi tambah kuning. Muka gue jadi tambah kusam soalnya di sini. Foto di kondisi low light juga bagus berkat nightscape-nya. Foto di malam hari yang remang-remang kayak gini jadi terang, detail, dan minim noise. Pokoknya wajib banget deh pakai mode nightscape-nya ini. Nah, kalau ini adalah hasil dari video kamera depan di resolusi 1080 30 fps ya. Apa feeling gue ini hasilnya gak stabil sih. Kita harus tetap aktifin dan pakai mode Ultra Steady buat dapetin hasil video yang stabil. Dan beginilah
hasil videonya dan juga hasil audio dari mikrofon di Realme 9 Pro. Dan inilah kalau pakai mode Ultra Steady-nya. Setelah gue cek tadi, kenapa kalau pakai mode Ultra Steady stabilisasinya nggak jalan, dia masih tetap goyang dan emang kayaknya nggak tahu kenapa nggak berfungsi ya. Ini aja dari croppingan dia nggak nge-crop gitu walaupun pakai mode Ultra Steady-nya. Tapi itu toggle Ultra Steady udah gue pastiin kok, udah gue berkali-kali gue nyalain, gue cek, itu hasilnya juga masih nggak stabil-stabil banget, masih goyang gitu. Kekurangan dari HP ini yang nggak berubah dari tiap seri basicnya yaitu vibration motor. Mode getarnya yang lagi-lagi serasa HP 1 jutaan. Pas awal selesai setup, hal yang pertama gue lakuin tuh adalah matiin semua vibration motornya. Nggak nyaman aja. Apalagi tampilan baru recent apps-nya tiap kita geserin itu getar-getar mulu. Nah, yang kedua itu tompel kamera depannya yang sedikit menambah volume alias nambah gede. Dan terakhir itu ada di speakernya. Dia masih mono dan masalahnya satu titik pas volume maksimal itu gapnya beda jauh. Contohnya tuh kayak gini. Nah, jadi dari semua kekurangan itu di harga segini 3.799.000, kadang ada promo juga jadi 3.399.000. Untuk varian 8/128 tentunya ada yang mereka angkat juga kayak yang udah gue sebutin di awal tadi. Worth it atau enggak balik ke penggunaan kalian. Kalau mau cari kamera yang bagus, panel yang bagus, Super AMOLED 90Hz dan vibration motor yang bagus, mending ambil varian yang 9 Pro Plus-nya aja. Tapi sebaliknya, kalau nggak terlalu butuh itu, penggunaannya cuma untuk gaming aja dan pokoknya push rank, ngandelin baterai yang gede, Realme 9 Pro ini udah mantap. Jadi ya, itu dia review dari Realme 9 Pro. Silahkan komen di bawah gimana pendapat kalian tentang HP ini. Terima kasih sudah menonton, gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!